Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry, yaitu pelayanan Injil Amanat Agung. Dan kami berlokasi di Los Angeles, California, USA, yaitu Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, saudaraku, hari ini hari yang baru bagi kita semua, dan kami berdoa semoga Tuhan memberikan juga kita semua roh yang baru untuk menyembah Tuhan dan juga hati yang baru. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas hari yang baru ini. Tolong kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan hamba berdoa firman-Mu yang hidup itu bisa tinggal dalam hati kami dan kami pakai untuk hidup kami khususnya hari ini. Oleh sebab itu tolong sucikan hati kami ya Bapa, dan penuhi hamba dengan Roh Kudus-Mu supaya setiap kali hamba berbicara itu dipimpin oleh Roh Kudus untuk kemuliaan-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Dan kita semua katakan, amin. Baik saudaraku, sebelum kita masuk kepada judul dari firman Tuhan hari ini, kita akan melihat note seperti biasa. Yaitu, saya telah pelajari bahwa menurut Alkitab ada sekelompok orang-orang agama Yahudi yang sangat benci sekali dengan Yesus dan juga Kristen. Karena apa? Karena kebenaran. Note selanjutnya saya taruh seperti ini. Ada juga yang berlaku sangat tidak beradab dan berperi kemanusiaan terhadap Yesus dan Kristen, orang-orang Kristen. Maksud saya ialah mereka sangat menghina dan menyiksa Yesus dan orang Kristen tanpa kebenaran yang nyata. Sekali lagi notnya saya taruh seperti ini. Hari ini kita akan belajar dari Alkitab apa dasarnya atau dalilnya sehingga ada sekelompok orang-orang agama begitu anti dan benci terhadap Yesus dan orang Kristen, dan hal ini sangat penting untuk kita pelajari hari ini. Amin. Kita akan melihat dari Alkitab, saudaraku, apa yang orang-orang Yahudi, agama-agama ini sangat benci dengan Tuhan Yesus dan juga orang Kristen. Ya, sebagai judul saya taruh yaitu Yesus dan Kristen versus agama. Jesus and Christian versus religion. Versus artinya ia melawan atau menentang, berlawanan begitu, saudaraku ya. Dan untuk sebelum masuk poin yang satu, kita ada note, saudaraku. Lagi notnya seperti ini. Di dalam firman Tuhan hari ini kita akan melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Abraham. Mereka mengaku sebagai anak-anak Abraham dan bahkan anak-anak Allah, tetapi mereka sungguh-sungguh melakukan suatu penistaan terhadap Tuhan Yesus dan jemaatnya. Kita akan lihat pelajari hari ini. Oleh sebab itu mari kita masuk poin nomor 1, yaitu judulnya Yesus mengecam orang agama. Bahasa Inggris, Jesus rebukes religious people. Jadi saudaraku, ini akan kita lihat dari, kita baca firman Yohanes 8, ayat 37 sampai 44. Kita akan baca dengan cepat. Kita baca, aku, Yesus, tahu bahwa kamu, yaitu orang-orang agama Yahudi, adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh, untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tepat di dalam kamu. Terus kita baca dengan cepat, ayat 38 selanjutnya. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. 39 dengan cepat. Jawab mereka, yaitu orang-orang agama nih, orang-orang yang beragama menjawab Tuhan Yesus kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka,
Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Jadi kita lihat next ayatnya, ayat 45 mengatakan seperti ini. Tetapi yang kamu kerjakan ialah, baca, berusaha apa? Membunuh aku. Kata-kata berusaha. Mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. 41. Mengatakan, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, orang-orang Yahudi, kami tidak dilahirkan dari zina. Nah, ini dia katakan kepada Tuhan Yesus adalah sebagai penghinaan, saudaraku. Sebagai bahasa Inggris kata insult, yang menghina betul kepada Tuhan Yesus. Bapa kami, orang-orang Yahudi katakan, Bapa kami satu, yaitu Allah. Nah, mereka tadi mengaku anak Abraham, sekarang anak Allah. Luar biasa, ayat 42 dengan cepat. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan kamu datang bukan dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Ayat 43 mengatakan, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Nah, ayat 44, saudara perhatikan baik-baik. Kita baca. Iblislah atau setanlah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia atau iblis, setan, adalah apa? Pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Ayat 44 saya bagi dua, continue. Sebab di dalam dia, yaitu iblis atau setan, tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sebagai notnya, saudara perhatikan notnya, saya taruh seperti ini. Kejadian di atas adalah true story. Kejadian benar karena Yesus ada di situ. Dan cerita ini direkord atau dituliskan oleh Yohanes, yaitu salah satu murid Yesus, sebagai saksi mata. Dia melihat kejadian ini dan dia tuliskan. Not selanjutnya mengatakan seperti ini. Dan kita membaca di dalam cerita ini bagaimana sekelompok orang-orang beragama yang mengaku sebagai keturunan Abraham ini sangat apa? Sangat membenci, menentang, menghina, dan menghujat Yesus. Orang agama, saudaraku. Ini orang-orang yang beragama, yang sering beribadah, berbakti, tetapi mereka berusaha untuk membunuh Yesus tanpa alasan, karena mereka benci. Coba kita baca Matius 26 ayat 3 sampai 4, kata seperti ini. Pada waktu itu 2 hari sebelum Paskah, berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Itu para kepala agama berkumpul, saudara. Ini sekarang para kepala agama berkumpul. Ayat 4 mengatakan, dan mereka, yaitu imam-imam dan tua-tua bangsa Yahudi, merundingkan suatu rencana untuk apa? Menangkap Yesus dengan apa? Tipu muslihat dan apa? Untuk membunuh. Nah, ini sekarang kepala-kepala agama, saudaraku, imam-imam dan tua-tua, mereka berkumpul merencanakan untuk menangkap dan membunuh dengan tipu muslihat. Mereka mengadakan satu rancangan untuk menipu rakyat bahwa Yesus adalah orang jahat. Ingat kata Yesus, siapa bapak mereka? Iblis, bapak penipu. Oleh sebab itu mereka menangkap Yesus dengan tipu muslihat. Karena mereka punya bapak adalah bapak penipu. Coba notis saya taruh seperti ini. Jadi setelah kita baca ayat di atas tadi, pertanyaannya ialah, sungguhkah sekelompok orang-orang beragama, bahkan pemimpin-pemimpin agama mereka, sangat benci dan memusuhi Yesus? Ya, Anda bisa jawab sendiri. Kita lihat tertulis di Alkitab, mereka betul-betul sungguh-sungguh membenci sehingga mencoba, berusaha
untuk membunuh Yesus. Luar biasa, saudaraku ya. Coba kita baca Matius 27, 16-18. Pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama siapa? Barabas. Ini seorang yang ditangkap jahat sekali. Ayat 17 mengatakan seperti ini. Karena mereka, itu para pemimpin agama Yahudi dan rakyat, sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus, Barabas, atau Yesus yang disebut Kristus? Nah, sekali lagi Pilatus tanya, yang mana yang saya bebaskan? Pada saat itu ada pilihan pada saat itu. Pada rakyat, Yesus apa Barabas yang disebut Kristus? Coba ayat 18, saudara perhatikan ayat 18. Pilatus memang mengetahui bahwa mereka, yaitu para pemimpin agama dan rakyat, telah menyerahkan Yesus karena apa? Karena dengki. Pilatus karena dengki. Yaitu bukan karena kebenaran. Ini firman Tuhan. Coba kita baca seperti ini. Dikatakan, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa cerita di atas adalah kisah nyata, saudaraku. Bukan dongeng. Bukan sekedar cerita dongeng saja, karena ada nama-nama disebutkan di dalam cerita tersebut. Yaitu Pilatus, Yesus, dan Barabas. Jadi kalau saudara baca di Alkitab ada cerita dengan nama disebut, itu cerita betul, cerita terjadi, saudaraku. Jadi bukan dongeng. Coba Matius 27, ayat 21-24, perhatikan apa yang sekarang rakyat ini akan lakukan terhadap Yesus. Wali negeri Pilatus itu menjawab dan berkata kepada mereka, yaitu para pemimpin agama dan rakyat, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka apa? Barabas. Mereka ini berteriak, Barabas. Langsung, bukan Yesus. 22. Ini kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua, para pemimpin agama dan rakyat, mereka semua serempak apa? Berseru, Yesus harus apa? Disalibkan. Wow. Ini saudaraku tahu ceritanya tanpa alasan, dengan tipu muslihat. Mereka menuduh Yesus ini sebagai penjahat. 23, kita baca. Katanya, kata Pilatus, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka, yaitu para pemimpin agama dan rakyat, makin keras berteriak. Ditanya lain, jawabnya lain ya. Ditanyakan, tapi kejahatan apa? Mestinya kan dijawab. Tapi mereka berteriak apa? Ia harus disalibkan. Memang udah di kepalanya, ditanya apa, jawab apa. Ia harus disalibkan. Wow, ini rakyat berteriak melawan Tuhan Yesus yang tidak bersalah apa-apa, kita tahu. Doa 24 kita baca seperti ini. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, maka malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak. Kira-kira ada jutaan orang saat itu. Iya tidak? Dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu Yesus, itu urusanmu sendiri. Nah, Pilatus give up, menyerah. Silakan deh urusan kalian. Nah, kita lihat notenya seperti ini. Nah, Anda bayangkan Pilatus adalah seorang Romawi, bukan Yahudi, Romawi yang bertugas sebagai wali kota di situ. Memiliki sebuah naluri yang jauh lebih baik daripada pemimpin-pemimpin agama yang sangat menghasut rakyat untuk apa? Membunuh Yesus dengan jalan menyalibkan dia. Wow. Wah, Pilatus lebih baik dari imam-imam. Coba next note saya taruh seperti ini. Dan di sini kita melihat bagaimana orang-orang agama Yahudi begitu benci kepada Yesus dan yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena orang-orang agama ini telah apa? Dibutakan oleh iblis atau setan, bapa segala dusta. Mereka sudah dibutain, oleh sebab itu mereka udah marah, ngamuk, benci, dan sebagainya. Kita masuk poin nomor 2.
Poin nomor 2 itu agama membenci Kristen. Tadi kita lihat orang-orang agama membenci Yesus, sekarang kita lihat orang agama juga membenci Kristen, saudaraku. Murid-murid Tuhan Yesus. Religion hates Christian. Religion hates Christian. Coba kita baca 1 Petrus 4 ayat 16. Petrus mengatakan, tetapi jika ia menderita sebagai orang apa? Kristen, ditulis orang Kristen. Jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia apa? Memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi kalau saudara menderita saya, jangan saudara kita malu, tapi kita memuliakan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayat ini adalah sebuah ayat untuk menguatkan kita orang Kristen. Ya, jadi jangan misalnya di debat apa di mana itu kita marah-marah tuh. Kita harus belajar memuliakan Tuhan Yesus. Coba notnya seperti ini saya taruh. Salah satu orang Kristen yang dibunuh oleh orang-orang agama yaitu siapa? Stefanus. Dia adalah seorang Kristen, maksud saya, seorang Kristen yang dibunuh karena apa? Hasutan dari orang-orang agama, dan Stefanus mati karena apa? Dilempar batu. Anda bisa baca di Kisah Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 15 dan 7 pasal 7 ayat 54 57. Tapi kita akan baca di Kisah para Rasul 7 ayat 58 sampai 60 saja, oke? Kita baca next ini. Mereka ini orang-orang agama tadi menyeret dia, itu Stefanus, keluar kota. Lalu apa? Melemparinya, itu dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Jadi Stefanus ini pada sebelum ayat ini ceritanya dia ini sedang bersaksi tentang Tuhan Yesus dan sebagainya. Orang Yahudi tidak suka, disangka sebagai satu penistaan agama karena dia mengatakan Stefanus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Orang-orang ini marah gitu. Coba ayat 59 katakan, sedang mereka orang-orang agama melemparinya dengan batu, Stefanus apa? Berdoa. Lagi dilempar batu, dia berdoa. Katanya, ya Tuhan, terimalah rohku. Coba ayat 60 kita baca. Ini. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, yaitu si Stefanus ya, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia Stefanus. Jadi sebelum dia meninggal, dia bilang, Tuhan, jangan tanggungkan semua dosa ini kepada mereka. Luar biasa ya. Disitulah dia memuliakan Allah. Coba kita baca Kisah Rasul 8 ayat 2 dan 3. Apa yang terjadi? Orang-orang saleh, itu orang Kristen, menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Jadi mereka dengan betul-betul meratapi Stefanus karena mereka tahu Stefanus ini orang yang baik. Ayat 3 kita baca. Tetapi Saulus, yaitu orang Farisi, apa saudaraku? Berusaha membinasakan apa? Jemaat Yesus itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk apa? Dimasukkan ke dalam penjara. Sounds familiar? Orang agama. Nah, ini orang lagi bersedih, ada temannya meninggal, Stefanus, tiba-tiba kepala Farisi menangkap malah dipenjarakan. Yang dipenjarakan orang-orang Kristen, saudaraku. Pengikut Yesus. Ditangkap, dipenjara tanpa ada kesalahan apapun. Luar biasa, saudaraku. Coba kita bisa nonton seperti ini. Jadi dalam cerita ini kita bisa melihat bagaimana Yesus dan Kristen begitu dibenci oleh orang-orang agama. Bahkan mereka membunuh orang Kristen tanpa alasan-alasan yang benar. Tetapi dengan alasan-alasan dusta, tipu, muslihat belaka. Karena Tuhan Yesus tahu siapa bapaknya itu. Bapaknya setan, iblis. Ini orang agama, Tuhan Yesus ngomong, bukan saya, saudara, jangan saudara marah ya. Menurut Alkitab, Tuhan Yesus bilang, bapakmu setan, iblis. Makanya ini yang terjadi. Coba kita baca poin nomor 3. Hari ini saya ada 4 poin, saudaraku. Poin nomor 3, Yesus adalah Tuhan. Jesus is God.
Coba kita notice seperti ini. Saya tulis, pernyataan Yesus adalah Tuhan yang membuat orang-orang agama sangat apa? Keki dengan Kristen. Mereka selalu bertanya, apakah Yesus pernah mengaku bahwa dia adalah Tuhan? Mereka selalu tanya, apakah dia betul-betul mengaku saya adalah Tuhan? Continue, notice saya taruh di sini. Tetapi, ini lucu, kalau dibuktikan bahwa menurut Alkitab itu adalah benar-benar Yesus adalah Tuhan, malah orang-orang agama semakin seperti apa? Cacing kepanasan, panas hati, dan benci. Karena mereka tidak percaya dan pikiran mereka dikontrol oleh kuasa iblis. Nah mereka tanya, buktikan mana Yesus pernah mengaku dia Tuhan. Dia dikasih tahu, dia mengaku dia Tuhan, malah makin marah begitu. Ini kan lucu. Coba baca Yohanes 13 dan 13. Kita baca baik-baik, saudara perhatikan. Yesus berbicara tentang dirinya sendiri sekarang. Tuhan Yesus yang ngomong. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia, Yesus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Orang naik ke surga, turun lagi. Naik, turun lagi. Ini kalau bukan Tuhan, siapa ini bisa begini ya saudaraku ya. Coba kita lihat note-nya. Note seperti ini. Di dalam Alkitab berkali-kali Yesus mengaku dirinya sebagai anak manusia. Dan saya sangat percaya kalau Yesus tidak pernah berdusta. Karena dia bukan iblis atau setan, bapak pendusta. Saudara, kalau saya tanya, apa benar Yesus iblis? Biar saudara benci, saudara tidak akan mengatakan kalau dia iblis. Tapi banyak agama percaya dia adalah seorang nabi. Kalau ditanya apa benar Yesus setan? Bukan. Ini lucu. Tetapi mereka yang dikuasai oleh iblis tidak suka dengan Yesus yang tidak punya kesalahan apa-apa. Coba Yohanes 13 ayat 13, saudara perhatikan. Ini Tuhan Yesus berbicara. Kamu menyebut aku, yaitu Yesus, guru dan Tuhan. Dan katamu tepat. Katamu apa? Tepat. Sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Apakah pengakuan Yesus ini tidak jelas? Dia bilang, kalian yang katakan murid-murid, kalian panggil saya guru Tuhan, dan kamu benar, kamu tepat. Aku adalah guru dan Tuhan. Apalagi yang dia mesti katakan? Orang tanya, kapan dia mengaku dia Tuhan? Lah dia ngaku dia Tuhan. Aku adalah Tuhan, aku adalah guru dan Tuhan. Jadi udah ngaku, mana lebih dibenci. Ah bohong tuh, nggak benar. Loh orang ngaku kok. Malah dibenci. Coba kita baca Wahyu 1 ayat 8. Ini mengatakan bahwa Yesus mengaku ya. Wahyu 1 ayat 8. Ini Tuhan Yesus berbicara di kitab Wahyu. Aku, yaitu siapa? Yesus. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan. Nah, firman adalah apa? Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ini Tuhan Yesus mengaku. Aku adalah firman Tuhan. Atau firman adalah yang ada, artinya hidup yang ada. Dan yang sudah ada dan yang akan datang. Datangnya kapan? Di hari kiamat. Kita percaya semua orang agama, hari kiamat Tuhan Yesus yang datang. Dia ngaku ini Yesus. Aku hidup. Aku akan datang. Dia bukan Allah yang mati. Bukan Tuhan yang mati. Dia hidup di surga. Amin? Tepuk tangan dong buat Tuhan. Nah, dia ada dan yang akan datang dari kamu, yang apa? Maha kuasa. Siapa yang maha kuasa kalau bukan Tuhan? Ya tidak. Dia maha kuasa atas segalanya, termasuk langit dan bumi dan segala isinya. Dia mengaku aku yang maha kuasa. Nah setan bisa ngaku apa yang mau maha kuasa? Enggak kan. Nabi-nabi juga nggak bisa ngaku. Tapi Tuhan Yesus, aku adalah yang maha kuasa atas segala. Coba Wahyu 22 ayat 13 katakan seperti ini lagi. Aku, Yesus adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah ini 2 kali dia mengatakannya. Ada berapa kali dikatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Nah ini dia katakan, Yesus berbicara, aku Alfa Omega, pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah artinya apa yang awal dan yang akhir? Yesus telah ada sebelum penciptaan. Aku yang awal dan juga yang akhir. Pada mulanya adalah firman itu adalah Allah. In the beginning, bahwa Allah menciptakan.
Nah sebelum penciptaan, Yesus katakan, aku sudah ada. Aku adalah yang awal. Notanya seperti ini. Dikatakan, saya sungguh-sungguh percaya jika ketiga ayat-ayat di atas ada tertulis di semua kitab-kitab agama, maka seluruh dunia aman. Amin. Ya tidak? Ya. Kalau ketiga ayat tadi yang wahyu, yang Tuhan, aku adalah Tuhan dan aku Alfa dan Omega, kalau itu tertulis di dalam kitab-kitab agama apapun dunia, mereka baca, mereka, oh iya betul, pasti dunia aman. Mereka semua percaya. Tetapi masalahnya ketiga ayat-ayat tersebut sama sekali tidak ada tertulis di kitab-kitab suci agama di dunia ini. Itu masalahnya. Sehingga mereka menjadi sangat benci terhadap Yesus. Ya tidak? Ya. Karena tidak ada. Tidak pernah dibaca, tidak pernah dipelajari. Jadi mereka nggak tahu kalau Tuhan Yesus ngomong gini. Jadi mereka, wah benci itu ngawur, kata itu begini. Luar biasa ya. Nah inilah kebencian setan, orang-orang agama terhadap Yesus dan orang Kristen. Poin nomor 4, nomor terakhir, yaitu Yesus adalah anak Allah. Jesus is the Son of God. Coba kita lihat note, seperti ini saya taruh. Ini juga satu pernyataan yang membuat orang-orang agama sangat membenci Kristen dan Tuhan Yesus, betul? Iya kan? Karena kita orang Kristen bilang Yesus adalah Tuhan. Karena mereka percaya bahwa Yesus adalah anak zina. Dan Allah tidak memperanakan karena dia tak beristri. Tetapi apa kata setan-setan? Jadi kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Orang-orang beragama benci. Dan mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus, kamu anak zina. Bukan anak Allah. Tadi kita sudah baca ya tidak? Kita baca. Mereka bilang kita bapak kita Abraham, tapi kamu anak zina. Dan sekarang orang beragama kata Allah tidak peranakan karena dia tidak beristri. Nah, makanya tapi setan bilang apa? Setan bukan manusia, bukan orang Kristen. Yang jawab ini setan. Coba kita baca Markus 5 ayat 6 dan 7. Ketika orang yang dirasuki setan-setan atau legion, melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu apa? Menyembah. Nah ini orang kemasukan setan-setan. Sudah tentu dia dikontrol oleh setan-setan. Mereka lihat Yesus, mereka menyembah. Dari jauh dia terlari langsung menyembah. Yang disembah siapa? Yesus disembah. Coba ayat 7-nya saudara baca. Dan dengan keras orang yang dirasuki setan-setan berteriak. Ini sambil menyembah di bawah kaki Yesus, dia orang-orang legion setan-setan ini berteriak. Saudara perhatikan apa teriakan mereka? Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus? Mereka kenal. Setan kenal Yesus. Dikatakan, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Siapa yang berbicara ini? Setan. Makanya saya katakan tadi, apa kata setan-setan? Kalau Yesus itu anak Allah. Nah setan-setan ngaku. Dia ngaku. Dia berteriak, saudara. Nah orang Kristen juga mungkin nggak berteriak ya. Ngaku Yesus anak Allah. Setan-setan berteriak, saudaraku. Di depan orang banyak berteriak. Dia katakan, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang mati. Jelas tidak? Nah ini di Alkitab. Makanya saya katakan kalau ayat ini tertulis di kitab-kitab agama, nggak ada masalah. Masalahnya ini tidak ditulis di kitab-kitab agama cerita ini. Menjadi masalah. Tetapi Alkitab tidak berdosa. Amin? Amin. Alkitab tidak berdosa. Alkitab mengatakan kebenaran. Saya percaya Alkitab. Karena apa? Karena Alkitab mengatakan iman saya timbul dari firman. Dari Alkitab iman saya timbul. Kalau enggak saya enggak ada iman. Anda mungkin beriman kepada kitab-kitab Anda, kitab-kitab agama Anda. Saya beriman kepada Alkitab. Dan cerita ini benar. Setan ini benar. Dia ngaku kalau Yesus anak Allah yang maha tinggi. Bagaimana kita? Anda ngaku enggak? Ya kalau Anda ngaku enggak apa-apa. Tapi jangan marah dong sama kita. Kalau Anda tidak percaya ini, jangan marah sama orang Kristen. Betul? Jangan marah sama Tuhan Yesus, karena setan yang ngaku.
Luar biasa ya. Amin. Tepuk tangan dong buat firman Tuhan. Nah, Matius 8, 31-32, ini saya sudah hampir selesai. Maka setan-setan itu yang tadi, setan-setan itu meminta kepada Yesus, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Wow, ini cerita orang Yahudi. Orang Yahudi tidak bergaul dengan babi, saudaraku. Setan minta masuk ke babi. Ini cerita lucu. 32. Yesus berkata kepada mereka, pada setan-setan ini, pergilah. Lalu keluarlah mereka setan tadi dan masuk ke dalam kira-kira 2.000 babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Babinya yang mati, saudara. Setannya nggak mati. Iya kan? Babinya yang mati, dikatakan Alkitab. Setan marah, nggak bisa mati dia. Coba kita baca not. Orang-orang agama harus belajar dari setan. Ya tidak? Saya katakan sekali lagi, orang-orang agama harus belajar dari setan. Di mana menurut Alkitab, bukan menurut saya, setan-setan berlari datang menyembah Yesus sambil mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Ya kalian belajar jangan marah-marah sama kita, orang Kristen. Kalau kalian orang-orang agama, nah by the way, Kristen bukan agama. Saya sudah sering katakan, Kristen bukan agama. Kristen adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Kristen bukan agama, oke? Jadi makanya saya katakan sih agama. Artinya saudara jangan pernah mengatakan, oh itu agama Kristen. Ya, kita bukan agama. Nah, ini setan ngaku Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, oke? Jadi saudara, orang-orang agama harus belajar dari setan-setan. Sebelum marah-marah dengan Kristen, tanya setan-setan. Anda tanya, hei setan-setan, benar nggak? Kalau Yesus itu anak Allah yang mati, tanya saudara. Pasti setan jawab. Kan Tuhan Yesus bilang, Bapak kalian kan setan. Bukan saya yang bilang. Yesus bilang, Bapak orang-orang agama tadi, setan-setan bapaknya. Ya tanya aja sama Bapak kalian. Iya, kenapa marah-marah ya? Begitu. Ya tidak? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, firman Tuhan ini. Jadi ringkasannya apa, saudara? Waktu saya selesai, ringkasannya saya taruh seperti ini. Kita belajar dari judulnya Yesus dan Kristen versus agama. Yesus dan Kristen bertentangan dengan agama, artinya versus ya. Nah, poin nomor 1, Yesus mengecam agama. Dia katakan, kamu ini bukan anak kamu anak Abraham, kenapa kamu bunuh saya? Bapakmu iblis. Dan setan, Tuhan Yesus ngomong, bapak kamu adalah iblis. Dia mengatakan kepada orang beragama. Orang Yahudi. Ya. Yang kedua kita belajar agama benci sama orang Kristen juga. Bukan Tuhan Yesus, Kristen juga dibenci, dibunuh dan sebagainya. Tanpa alasan yang benar. Nah kita baca poin nomor 3, Yesus adalah Tuhan. Ditulis oleh Alkitab. Tadi kita Wahyu dan sebagainya. Poin 4 baru kita baca, Yesus adalah anak Allah. Siapa yang bilang? Setan-setan. Kalau setan satu ya, itu setan-setan ngaku Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Amin. Coba kita lihat aplikasinya. Seperti ini saya taruh. Saya sungguh percaya dan yakin kalau orang-orang agama Yahudi sangat membenci Yesus dan Kristus, tetapi mereka tidak mempunyai alasan-alasan yang konkret. Semua tuduhan adalah apa? Tipu muslihat. Tipu muslihat datangnya dari mana? Iblis. Setan, bapa penipu. Gampang aja, saudaraku. 1 tambah 1, 2. Gampang aja itu. Coba continue, aplikasi nomor 1, continue. Dan mereka mewakili, dengar, mereka tadi orang agama Yahudi, mereka mewakili semua orang-orang agama lain di dunia ini yang juga sangat benci terhadap Yesus dan Kristen tanpa alasan yang benar bahkan sampai hari ini. Amin. Ya, saudara lihat seluruh dunia, kita lihat orang-orang yang beragama, mereka tidak suka. Mereka, ya saya tidak mau ke situ lah, nanti saudara makin marah kalau saya ke situ. Mereka benci, kita lihat sampai saat ini. Segala sesuatu dilakukan karena kebencian. Oke, coba aplikasi nomor 2, saya taruh. Janganlah kita berdebat dengan orang-orang agama yang tidak percaya kepada Yesus. Karena menurut Yesus, bukan menurut saya, menurut Yesus, yaitu bapa mereka adalah iblis atau setan. Bapa segala dusta. Yang berdebat sama mereka, kita berdebat sama setan. Betul? Jadi buat apa?
Mereka kontrol Kristen, mendingan kita diam aja. Kalian iman kalian, buku kalian, agama kalian, kita ini. Jangan diganggu, saudaraku. Kita hanya share apa yang kita percaya. Amin. Coba poin nomor 3-nya aplikasi. Orang-orang agama yang membenci Yesus mengatakan Alkitab itu apa? Mengatakan bahwa Alkitab itu kitab yang telah dipalsukan. Sering kita dengar ya nggak? Wah, Alkitab sudah dipalsukan. Sudah. Orang agama bilang nih, kitab itu nggak benar, dipalsukan. Tetapi masalahnya mereka tidak bisa menunjukkan mana Alkitab yang aslinya. Kalau Alkitab ini palsu, aslinya yang mana? Tunjukkan. Supaya kita lihat ini loh aslinya, baru kita percaya. Jangan bilang Alkitab ini palsu, yang aslinya nggak bisa tunjukin. Ya tidak. Dan jangan dibilang juga Alkitab ini palsu, yang benar kitab kami. Nah itu penghinaan. Itu penistaan agama, penghinaan. Ya tidak. Kalau Anda mengatakan Alkitab itu salah, Alkitab itu salah, kitab saya yang benar. Itu saudara adalah satu pernyataan yang dari setan. Menghina Alkitab, menghina Yesus dan sebagainya. Amin. Amin. Jadi saya tidak akan lanjutkan, sudah selesai. Dan kita kata terakhir, kata penutup saya taruh seperti ini. Janganlah sekali-sekali percaya kepada mulut orang-orang agama yang sangat membenci Yesus dan Kristen. Karena apa? Karena bapa mereka adalah iblis, bapa pendusta. Bukan saya yang bilang. Bukan saya yang bilang, jangan marah ya. Jangan telepon Pak Ritio, wah, begitu macam. Bukan saya. Kalau marah sama setan. Setan yang bilang, Yesus anak Allah. Marah sama Yesus, karena dia yang bilang, orang-orang agama itu bapaknya setan. Karena mereka membunuh dia. Amin. Saudara, saya akan berdoa. Waktu saya sudah lewat, saya akan berdoa seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu, dan terima kasih Engkau sudah memberi kekuatan kepada hamba untuk menyampaikan, dan inilah kebenaran firman-Mu. Tidak ada dusta dari semua firman ini, kan tertulis, tercatat di Alkitab. Tolong Bapa, supaya kami yang mendengar firman ini bisa merubah hidup kami, sistem kepercayaan kami, bahwa sungguh-sungguh Yesus adalah Tuhan, dan orang-orang beragama yang menghina Yesus, benci kepada Yesus, menurut Tuhan Yesus mereka adalah anak-anak iblis, anak-anak setan. Tuhan, tolong kami sebagai orang-orang Kristen, supaya kami seperti Stefanus dibunuh dan dia berdoa. Dia mendoakan, dia katakan, ampuni mereka, seperti mereka tidak tahu apa mereka lakukan. Tuhan, berikanlah kepada kami kasih sayang pada semua orang agama, supaya apa Tuhan, supaya Injil-Mu tersebar melalui mulut kami ini, supaya nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dan dengan itu kita akan mendoa berkat. Mari kita katakan kita. Kiranya kasih Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, dan persekutuan, bahkan kekuatan kuasa di dalam Roh Kudus-Nya, dan semua damai sejahtera dari Allah, dari Tuhan Yesus, kiranya menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Baik saudara-saudaraku, terima kasih pada hari firman Tuhan selesai, dan semoga kita ketemu lagi di waktu akan datang. Dan sekali lagi kita akan belajar firman Tuhan dari Alkitab. Goodbye. God bless you.